Hai semua, salam hebat dan dahsyat. Ada orang bijaksana mengatakan masa lalu atau hari kemarin itu adalah histori, sedangkan masa depan atau besok adalah misteri. Kira-kira apa misteri terbesar dalam kehidupan kita? Dulu saya ingat sekali teman-teman, ketika istilahnya aplikasi yang sering kita pakai sekarang, Google Maps itu belum se-booming sekarang. Bisa dibayangkan nggak? Saya sendiri misalnya melakukan sebuah perjalanan ke sebuah tempat yang baru atau kota yang baru, itu saya sendiri tidak percaya diri, teman-teman. Tapi memang saya hargai orang-orang zaman dulu itu sangat hebat dan keren ya. Mereka tanpa bantuan Google Maps itu bisa mengenali daerah-daerah atau jalan-jalan yang kemana mereka traveling. Dengan adanya Google Maps ini, ya walaupun kita tahu belum begitu sempurna, tapi kita setidaknya membantu, ya, membuat orang-orang seperti saya ini yang tidak menguasai jalanan, yang tidak mengetahui tujuan yang akan kita tuju, itu dengan Google Maps kita berani. Saya sendiri ketika melakukan perjalanan keluar kota atau ke tempat-tempat yang baru, saya sudah pede karena dengan adanya Google Maps ini, teman-teman. Sama halnya dengan Google Maps ini, kita belajar kehidupan kita, teman-teman. Pagi ini kita mau belajar mengenai visualisasikan masa depanmu. Ya, saya punya cerita unik. Waktu itu saya memberi hiasan di rumah, itu membeli sebuah wall sticker. Ya, saya membeli waktu itu gambarnya, teman-teman tahu enggak, Menara Eiffel. Menara Eiffel itu kan ada di Paris, Perancis ya. Bagi saya, orang yang bermula dari orang yang dari perekonomian yang hidup yang sederhana, kemudian berkarir di tempat kerja, mengunjungi Paris itu merupakan hal yang sangat mungkin hal yang mustahil. Tapi saya memvisualisasikan Menara Eiffel itu dalam sebuah stiker. Saya juga pernah beberapa tahun yang lalu melihat sebuah video seorang yang inspirasi bahwa apa yang menjadi visi kita, apa yang menjadi target kita, itu kita harus visualisasikan, teman-teman. Harus kita gambarkan secara jelas dan detail. Jadi dalam hal yang sepele saja ya, kita akan ikut sebuah lomba pidato misalnya. Pada saat kita belajar, kita mempersiapkan, kita harus memvisualisasikan diri kita berbicara di depan orang, menyampaikan pidato sesuai dengan bahan atau materi yang telah ditentukan. Di pikiran teman-teman harus digambarkan atau divisualisasikan ketika kita berdiri di depan orang-orang tersebut menyampaikan yang kita mau sampaikan. Saya pernah ingat dulu saya punya mentor, kami berlatih ya dari sepanjang malam karena besok paginya mau ada sebuah perlombaan mengenai sebuah ide atau gagasan atau inovasi. Materinya itu kami pelajari berdua, diskusi, dan dia mengatakan, ayo Pak, kita harus memvisualisasikan, kita mempresentasikan dengan lancar. Jadi seperti berlatih, tapi benar-benar seolah-olah kita di depan penonton atau juri yang meriksa kita. Dan benar teman-teman, itu ketika memvisualisasi itu saya sangat kuat sekali. Besok paginya ketika kami bertanding dalam makalah ini, semuanya lancar karena tepat persis seperti yang kami latihan semalaman itu, teman-teman. Dan ini berlaku untuk apapun yang teman-teman sebuah kehendak hati yang suatu saat saya harus punya ini, itu seperti itu. Dalam hal yang positif ya. Sebagai contoh, saya pribadi dulu pada saat masih di bangku sekolah itu, saya membayangkan diri saya itu
bekerja menjadi seorang salesman. Ya kan, dari pengetahuan kami masih kurang banyak, jadi seolah-olah menjadi salesman itu orang yang hebat, jadi bisa bertemu dengan banyak orang, bisa kenalan dengan orang-orang yang baru, bagaimana kita bisa menawarkan produk atau berbagi pikiran dengan orang-orang baru ini. Itu waktu itu saya masih duduk di bangku SMP kalau tidak salah itu. Dan dari kisah hidup saya, benar saya banyak belajar bertemu dengan teman yang baru, bertemu dengan kenalan yang baru. Bahkan di tempat kerja pun saya sering bertemu dengan orang-orang yang baru, bagaimana berdiskusi, menawarkan produk yang perusahaan saya miliki, seperti itu. Dan itu kejadian. Entah rentangnya bisa tahunan, bisa puluhan tahun, pegang visualisasi itu, teman-teman. Bahkan kita melihat ada orang-orang yang ekstrim. Pernah mendengar nggak sebuah game show di TV itu yang kita memegang sebuah benda itu, ya, memegang mobil atau memegang rumah, itu nanti rumah yang kita pegang itu akan menjadi milik kita, seperti itu. Itu merupakan salah satu bentuk memvisualisasikan masa depan kita, ya teman-teman. Kalau sekarang teman-teman belum menikah, membayangkan, visualisasikanlah teman-teman punya istri, punya anak, keluarga, punya rumah kecil yang bisa bisa dihiasi, bisa dibuat senyaman mungkin. Atau mungkin teman-teman yang belum punya pekerjaan, visualisasikanlah apa yang teman-teman harapkan. Kemudian dengan memvisualisasikan masa depan tersebut, secara tidak langsung kita memerintahkan alam bawah sadar kita untuk menuju apa yang menjadi visualisasikan kita, teman-teman. Ya, berkali-kali atau atas pengalaman pribadi saya juga mengalami hal seperti itu. Ketika menghadapi sesuatu yang baru, ketika kita mau mengalami sesuatu yang baru, saya seringkali memvisualisasikan diri saya bisa menghadapi apa yang akan saya alami, seperti itu. Ya teman-teman, seperti yang yang di awal tadi saya sampaikan, bahwa ketika saya membeli sebuah stiker ya tentang Menara Eiffel, bukan tanpa dasar saya membeli sembarangan, teman-teman, ya, tapi itu merupakan sebuah visualisasi saya. Kalau dalam bahasa keagamaan itu memiliki iman terhadap apa yang teman-teman perjuangkan, ya. Dan kalau teman-teman lihat di opening video saya menampilkan foto-foto saya berada di Menara Eiffel, itu bukan sebuah kebetulan dan bukan sebuah kejadian yang tidak sengaja. Semuanya terjadi runtutannya ketika saya menempel stiker itu. Saya yakin suatu saat pasti saya akan ke sana, dan kejadian kemarin saya bisa akhirnya menginjakkan kaki saya di Menara Eiffel. Ya, nanti dalam hal apapun, mari kita memiliki semangat visualisasikan apa yang teman-teman inginkan, yang teman-teman harapkan, yang teman-teman doakan. Yakin bahwa bisa mencapai hal tersebut. Karena dengan memvisualisasikan itu, nanti otak kita akan berpikir, alam bawah sadar akan berpikir, dan setiap harinya kita akan menuju ke visi yang sudah kita gambarkan tadi, ya. Gambarkan dengan jelas. Teman-teman pengen punya rumah kecil, pengen punya motor apa, pengen punya usaha apa, nanti akan ditunjukkan apa yang harus kita kerjakan untuk mencapai hal tersebut, ya. Kalau teman-teman punya pengalaman yang sama, hal yang pernah mengalami juga, semuanya tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kita. Yang perlu teman-teman kerjakan adalah ketika kita sudah memvisualisasikan masa depan kita tersebut, hidup kita arahkan menuju kepada hal tersebut, ya. Semua tindakan kita mendukung agar apa yang menjadi impian kita itu dapat tercapai. Oke, teman-teman, terus semangat, detailkan, visualisasikan apa yang teman-teman inginkan dalam hidup teman-teman,
dan berjuanglah untuk mencapai hal tersebut. Oke, tetap semangat, salam hebat dan dahsyat.